Ya, karena kalau tidak untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, satu akhlak yang baik, satu perbuatan yang baik, satu kebiasaan yang baik nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang ini lagi banyak orang baik, Pak. Ya, menjelang 14 Februari nanti itu banyak orang baik ini. Ya. Ada yang bagi-bagi susu, ada yang bagi-bagi sembako, ada yang bagi-bagi kaos, ada yang bagi-bagi baju, bagi-bagi karpet masjid, sajadah, sarung dan seterusnya. Ya, ini lagi banyak orang baik sekarang ini. Ya. Tapi kalau itu semua dilakukan tidak untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang sangat populer kan? Ya, segala suatu perbuatan itu tergantung niatnya. Nilainya itu tergantung niatnya. Jadi akhlak itu adalah bentuk jamak dari kata khuluq, ya, artinya adalah kebiasaan, ya, atau adat istiadat atau tabiat, ya, perangai, sifat. Nah, ini secara bahasa maknanya memang begitu. Jadi ini bisa kita lihat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 137. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh kaum Ad, ya, kaum dari Nabi Hud ketika mereka mengatakan in hada ila khuluqil awalin, ya, tidaklah agama kami, agama ini, maksudnya agama yang mereka peluk itu, ya, illa khuluqul awalin, kecuali itu adalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, maksudnya adat kebiasaan leluhur-leluhur mereka, ya. Nah, makna khuluq di sini maknanya seperti itu, ya, tabiat, perangai, atau di sini maknanya adalah kebiasaan, adat istiadat dan seterusnya, ya. Nah, tapi di dalam ayat lain, ya, khuluq ini juga bisa bermakna agama yang mulia ini, ya, dan ini adalah makna syar'inya, ya. Jadi makna syar'i dari kata khuluq ini adalah din Islam yang mulia ini. Ya, jadi kita bisa melihat dari surat Al-Qalam, ya, di mana ayat ini diawali dengan huruf muqatta'ah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nun wal qalami wama yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubshiru wa yubshirun bi ayyikumul maftun, ya, ila akhirul ayat. Jadi kita lihat di sini, ya, ayat ini kalau kita lihat terjemahannya, ya, nun. Jadi nun ini tidak ada artinya kecuali Allah yang tahu, ya. Jadi ini ayat yang disebut dengan ayat-ayat muqatta'ah. Huruf, ya, ayat yang berupa huruf yang bunyinya sesuai dengan bunyi hurufnya, ya, tidak tergantung harokatnya, tapi disuarakan atau dibunyikan sesuai dengan bunyi hurufnya. Dan maknanya hanya Allah yang tahu. Ini ayat mutasyabihat. Kemudian Allah berfirman, wal qalami wa ma yasturun, ya, dan demi kolam atau demi pena dan apa yang mereka tulis, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, ya, berkat nikmat Tuhanmu, maksudnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, engkau, ya, ya Muhammad, sekali-kali bukanlah orang gila, ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, engkau bukan orang gila. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun, sungguh bagimu benar-benar ada pahala yang besar, ghairu mamnun, yang tidak pernah terputus. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau memiliki khuluqin azim. Khuluqin azim ini kalau kita lihat di kitab atau terjemahan dari ayat ini biasanya diterjemahkan budi pekerti yang agung, ya, budi pekerti atau sifat. Ya, tetapi kalau kita lihat dari tafsir para ulama, ya, contohnya adalah dalam tafsir Al-Jalalain, di situ dikatakan bahwa makna khuluqin azim
di dalam ayat ini maknanya adalah agama yang mulia ini. Ya, karena apa? Ayat ini terkait dengan tuduhan orang-orang kafir Quraisy, ya, bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila. Ya. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya adalah terkait dengan tuduhan orang-orang Quraisy yang menyatakan Nabi Muhammad adalah orang yang gila. Ya. Tapi kita harus tahu bahwa Nabi dituduh sebagai orang gila itu adalah sejak Nabi membawa Islam. Ya, sejak Nabi membawa ajaran Islam, risalah Islam, ya, sejak baginda Nabi diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, ya, Nabi itu adalah orang yang dikenal mempunyai tabiat yang sangat mulia. Ya, beliau mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Beliau adalah orang yang amanah, orang yang adil, orang yang jujur dan seterusnya. Dan ini membuat orang-orang Quraisy Mekah, ya, orang-orang kafir pada masa itu sangat menyukai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi nggak ada masalah dengan akhlak beliau, begitu maksudnya. Nggak ada masalah dengan tabiat beliau, nggak ada masalah dengan kebiasaan-kebiasaan beliau. Ya, yang menjadi masalah adalah ketika baginda Nabi mulai mendakwahkan Islam, mulai bermunculan fitnah-fitnah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena memang Islam datang pada masa itu, ya, ini mengganggu kejahiliahan, Pak. Ya, karena memang Islam diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran, kan begitu. Ya, maka ketika Islam datang ini mengganggu para penguasa Quraisy Mekah pada masa itu, sehingga muncul fitnah-fitnah itu. Ya, sementara sebelum Nabi membawa Islam, sebelum mendakwahkan Islam, Nabi itu sangat dipercaya oleh seluruh penduduk Mekah. Tidak ada satupun orang yang menilai buruk terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sampai-sampai orang itu kalau pergi jauh, ya, mau umroh misalnya, ya, umroh pada masa itu beda dengan umroh sekarang, ya, karena umroh pada masa itu adalah ketika Nabi belum mengajarkan syariat umroh yang sesuai dengan syariat Islam, ya. Tapi sudah ada umroh, Pak, ya, umrohnya orang-orang jahiliyah yang pada masa itu ke Ka'bah itu dikelilingi oleh 360 berhala. Ya, nah orang-orang jahiliyah pada masa itu kalau umroh, kalau bepergian jauh, ya, mereka menitipkan barang itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kalau dititipkan kepada baginda Nabi pasti aman. Ya, jadi ini adalah sifat baginda Nabi yang amanah, sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Ya, jadi kesimpulannya apa? Tidak ada masalah dengan sifat Nabi, dengan karakter Nabi, ya, dengan tabiat Nabi. Ya, Nabi dituduh menjadi gila adalah sejak baginda Nabi membawa ajaran Islam. Ya, jadi maka disimpulkan oleh para ulama tafsir tentang ayat ini, ya, makna ayat keempat dari surat Al-Qalam ini, wa innaka la'ala khuluqin azim ini, maknanya bukan perangai Nabi, bukan sifat Nabi, bukan karakter Nabi, tetapi maknanya adalah agama Allah yang mulia ini. Jelas ya, Pak, ya, kira-kira, ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bahasa Arab, ya, satu kata itu memang bisa mempunyai banyak makna. Ya, nah, tapi yang akan kita bahas dalam pembahasan akhlak kaitannya dengan bab ini makna akhlak, ya, atau makna khuluq ini sebagai sifat atau sebagai kebiasaan, ya, karakter atau perangai, ya, dimana kita perlu memahami, ya, bahwa akhlak itu baik buruknya itu bisa berbeda penilaiannya, Pak. Ya, akhlak kita maknai sebagai kebiasaan atau sifat atau perangai tadi, itu maknanya bisa berbeda antara penilaian Islam dengan penilaian selain Islam. Ya, antara penilaian Islam dengan penilaian agama-agama selain Islam atau ideologi-ideologi selain Islam. Ya, kita bisa lihat di sini dari halaman 166 ini, ya. Di sini ada 4 prinsip yang harus menjadi pegangan kita, ya, bagaimana Islam memandang makna akhlak ini. Ya, yang pertama, ya, Islam tidak hanya memandang akhlak sebagai satu hal yang terkait dengan perilaku manusia, ya, tetapi akhlak di sini dipandang oleh Islam sebagai salah satu dari hukum-hukum Islam itu sendiri. Ya, jadi di dalam akhlak ini ada terkait pahala dan dosa, Pak. Ya, kalau seseorang berakhlak baik dia dapat pahala.
ya. Tapi kalau seseorang berakhlak buruk, dia bisa berdosa di situ. Nah, di sini beda antara pengertian akhlak dalam pandangan Islam dengan pandangan selain Islam. Ya, karena selain Islam hanya memandang akhlak ini sebagai sebuah perilaku atau kalau dalam bahasa kita moral, ya, yang tidak terkait dengan pahala dan dosa, tidak terkait dengan akhirat, ya. Nah, jadi akhlak itu adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Ya, karena kita tahu kan bahwa bukti kesempurnaan Islam adalah karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Pertama, Islam mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, ya, dengan Robnya, dengan Tuhannya, yaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai macam bentuk ibadah, ya, ada sholat, haji, puasa, ya, zakat, baca Quran dan seterusnya. Ini wujud dari aturan atau syariat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia, ya, yang kita sebut dengan istilah hubungan muamalah, hubungan antar manusia. Ya, maka kita mengenal ada ekonomi Islam, ada hukum Islam, ada politik Islam, ya, bermacam-macam. Nah, akhlak itu sendiri adalah syariat Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Maksudnya yang mengatur manusia sebagai individu. Ya, maka ada individu muslim yang baik itu dia harus jujur, harus amanah, harus adil, harus tablik, ya, dan seterusnya. Paham ya kira-kira sampai sini ya? Jadi akhlak itu adalah bagian dari hukum Islam, ya, bagian dari syariat Islam yang harus ditaati. Ya, itu satu. Yang kedua, ya, akhlak dalam pandangan Islam itu tidak pernah berubah. Artinya yang baik menurut Islam, ya, akhlak yang baik menurut Islam sampai hari kiamat tetap baik. Akhlak yang buruk menurut Islam sampai hari kiamat tetap buruk. Ya, jadi tidak tergantung kondisi, tidak tergantung perkembangan zaman, ya, tidak tergantung suara mayoritas manusia. Ya, nah ini tentu berbeda dengan konsep moral, ya, atau akhlak dalam pandangan selain Islam. Ya, karena kadang-kadang baik buruk berdasarkan pandangan selain Islam itu bisa ditentukan berdasar suara mayoritas, Pak. Bisa tergantung perkembangan zaman. Ya, sesuatu yang dulu baik bisa jadi sekarang menjadi buruk. Sesuatu yang dulu buruk bisa menjadi baik. Ya, nah, Islam tidak seperti itu. Ya. Akhlak yang baik menurut Islam tetap akan baik meskipun zaman ini sudah berubah. Paham ya? Jadi, akhlak yang buruk menurut Islam selamanya tetap akan buruk meskipun perkembangan zaman teknologi sudah demikian tinggi misalnya. Demikian juga akhlak yang baik menurut Islam ya tidak akan terpengaruh meskipun mayoritas manusia tidak mengakuinya. Ya, meskipun kemudian diambil suatu pemungutan suara, ya, riba misalnya, Pak. Ya, oh ternyata seluruh anggota parlemen menyepakati riba sesuatu yang baik buat negara misalnya, ya, karena mendatangkan keuntungan dan seterusnya. Atau judi, khomer, ya, ketika diambil suatu pemungutan suara dalam suatu sidang parlemen misalnya, ya, di suatu negara, ya, itu bisa dianggap baik buat suatu negara karena mendatangkan pendapatan negara atau pendapatan daerah misalnya. Ya, tapi dalam Islam tidak pernah berubah. Ya, meskipun seluruh manusia di dunia ini, ya, mengatakan bahwa riba itu baik, judi, khomer itu baik, ya, menurut Islam tetap semua itu adalah buruk karena itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini poin ketiga. Ya, jadi akhlak yang baik atau yang buruk menurut Islam tidak pernah berubah. Ya, tidak tergantung perkembangan zaman, tidak tergantung pendapat manusia. Ya, jadi karena itu semua bersumber dari nas-nas firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berdasarkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, sebagaimana aturan dalam kita beribadah, ya, ketika seseorang melakukan akhlak yang baik, tujuannya harus satu, Pak. Ya, tujuannya harus hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan untuk mengharap ridho manusia. Ya, jangan untuk yang lain. Ya, karena kalau
tidak untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, satu akhlak yang baik, satu perbuatan yang baik, satu kebiasaan yang baik nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang ini lagi banyak orang baik, Pak. Ya, menjelang 14 Februari nanti itu banyak orang baik ini. Ya. Ada yang bagi-bagi susu, ada yang bagi-bagi sembako, ada yang bagi-bagi kaos, ada yang bagi-bagi baju, bagi-bagi karpet masjid, sajadah, sarung dan seterusnya. Ya, ini lagi banyak orang baik sekarang ini. Ya. Tapi kalau itu semua dilakukan tidak untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang sangat populer kan? Ya, segala suatu perbuatan itu tergantung niatnya. Nilainya itu tergantung niatnya. Ya. Dia mungkin akan mendapatkan dunia, bisa. Dia bisa dicoblos nanti itu karena apa sumbangan-sumbangannya tadi. Tapi ya cuman itu yang dia dapatkan, ya, jabatan dan seterusnya. Tapi di hadapan Allah perbuatan baiknya tadi ya nggak ada artinya. Ya, nggak ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, ya, Islam itu mengajarkan kejujuran dalam berdagang, betul? Ya, kalau berdagang kita harus jujur. Ya, kalau berdagang kita harus ramah, betul ya? Kalau berjanji kita harus amanah, gitu kan? Ya, perjanjian dalam perdagangan itu kan ada kadang-kadang, nah itu harus amanah, harus ditepati dan seterusnya. Tapi kenyataannya, ya, orang selain Islam kan banyak juga yang jujur dalam berdagang, betul ya? Orang selain Islam banyak juga yang amanah, ya, dalam arti selalu menepati janji dia, ya, ramah. Ini semua ajaran Islam, Pak. Ya. Tapi di situ ada bedanya, Pak. Kita umat Islam ketika melakukan kebaikan-kebaikan itu niatnya harus satu, hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk mengharap pujian manusia, ya, tidak untuk mengharapkan ridho manusia. Beda dengan orang kafir. Ketika mereka berdagang jujur, ketika mereka adil, ketika mereka amanah, ramah dan seterusnya, ya niatnya apa? Supaya pelanggannya nambah, betul ya? Supaya orang yang sudah beli kembali lagi, ya, untuk memperbesar omset penjualan. Orang-orang Cina itu kalau dagang bisa jadi jujur mereka, Pak. Ya, tapi kalau itu semua tidak diniati untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya. Ya, nggak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang Islam jangan seperti itu. Ya, karena ajaran kita adalah kalau kita jujur dalam berdagang, kita amanah dalam menyepakati akad, ya, perjanjian dan seterusnya, harus kita niatkan itu semata-mata karena kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah ridho dengan kita. Ya. Nah, ini kadang tidak dipahami, ya, oleh sebagian umat Islam. Contoh lain, ya, disiplin itu ajaran Islam, Pak. Ya, bersih itu ajaran Islam. Ya, menjaga kebersihan, ya, hadisnya banyak. Ya, rapi, ya, dan seterusnya. Ini ajaran Islam semua. Tapi kalau kita lihat hari ini, Pak, ya, orang-orang Jepang, orang Singapura, orang Korea, ya, negeri-negeri Barat itu mereka bisa jadi lebih bersih dari kita. Ya, lebih disiplin daripada kita, lebih rapi daripada umat Islam. Ya, padahal itu sebenarnya ajaran Islam. Ya, nah di sini umat Islam tidak menyadari, ya, sebagian, ya, umat Islam tidak menyadari bahwa ketika kita melaksanakan hal-hal tadi, ya, disiplin, bersih, rapi dan seterusnya dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari itu adalah perintah agama ini, kita dapat pahala di situ, Pak. Beda dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir tadi. Ketika mereka tertib, disiplin, ya, kemudian menjaga kebersihan, ya, di negeri-negeri Barat, ya, di Jepang, di Singapura, mereka nggak dapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Niat mereka, ya, mereka melakukan itu motivasinya hanya untuk menjalankan aturan negara. Kan begitu, ya. Nah, kalau Islam, ya, menjalankan aturan negara sekaligus juga dapat pahala di situ. Ya, paham ya? Jadi niat kita ketika kita melakukan akhlak yang baik semata-mata hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahaya, Pak, kalau kita melakukan suatu perbuatan atau akhlak yang baik tidak didasari ajaran agama, itu bisa bahaya. Saya pernah cerita kan, ada artis yang ke Jepang, dia, ya, pergi ke Jepang, ini perempuan, ya, berangkatnya berjilbab, Pak. Ya.
Pulang kembali ke Indonesia, jilbabnya dilepas, ya tidak dipakai lagi. Ketika ditanya, kenapa jilbabmu sudah kamu tanggalkan, tidak dipakai lagi? Ya, yang dia katakan apa? Dia mengatakan bahwa ternyata untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang disiplin, orang yang rapi dan sebagainya, itu tidak butuh agama. Ya, ini orangnya setiap hari bisa kita lihat di televisi, ya, artis yang lagi laris juga dia. Ya, jadi dia melakukan itu bukan atas ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bisa berbahaya, ya, bisa berbahaya karena itu bisa mengacaukan niat, ya. Dengan kacaunya niat itu bisa menggeser akidah kita juga. Nah, yang keempat, ya, akhlak adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di mana sesuatu yang baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi menurut manusia belum tentu baik, ya. Sebaliknya juga begitu, ya, sesuatu yang buruk menurut Allah Subhanahu Wa Taala belum tentu di hadapan manusia dianggap buruk, bahkan dianggap baik. Ya, contohnya begini, Pak. Di barat, ya, di Amerika, misalnya, di negara-negara Eropa, semakin kita bebas, semakin kita memberikan kebebasan kepada orang lain, itu dianggap sebagai suatu kebaikan. Karena memang mereka adalah negara-negara yang menganut faham liberalisme, di mana yang namanya kebebasan itu menjadi sesuatu yang sangat diagung-agungkan. Ya, semakin kita membiarkan orang nggak peduli dengan orang lain, ya, maka kita akan dianggap semakin baik. Ya, jadi kalau kita umat Islam tinggal di sana, ya, sebelah kita ada orang yang tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan, nggak bisa apa-apa kita, Pak. Kalau kita mau mengingatkan dia, bisa kita yang dihukum. Ya, ada pasangan LGBT misalnya terang-terangan, ya, dia ada di depan kita. Ya, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di sana misalnya, ya, ya, justru kita yang dihukum. Nah, ini kan banyak kejadian seperti ini. Karena apa? Itu semua dilindungi oleh undang-undang. Kebebasan itu menjadi sesuatu yang harus dijaga oleh negara. Nah, ini ideologi liberalis, kapitalis liberal namanya. Ya, kan di Swedia itu pernah, ya, seseorang, ya, melakukan pembakaran terhadap Al-Quran, ya, kemudian dia keluarkan Al-Quran itu di pintu mobilnya sambil dijalankan mobilnya, sehingga semua orang melihat, viral di sosial media. Nah, banyak orang Islam marah melihat kelakuan orang ini. Tapi apa yang terjadi? Ya, yang dihukum bukan orang yang membakar Al-Quran, Pak. Yang dihukum orang yang mengingatkan, orang yang mencegah. Ya, karena apa? Karena itu bagian dari kebebasan berekspresi, kebebasan berperilaku. Nah, di sana dianggap baik. Memberikan kebebasan itu sesuatu yang baik. Nah, tentu di dalam Islam tidak seperti itu. Ya, baik buruk itu harus berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berdasarkan logika manusia. Ya, contoh lain misalnya, sesuatu yang baik menurut Islam atau menurut Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi dipandang sebagai sesuatu yang buruk di pandangan manusia. Ya, misal, ya, kita sering mencontohkan ayat wasariku wasarikatu faqata'u aydiyahuma, ya, Al-Maidah 38. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya. Ini ayat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai hari ini belum dicabut, tidak dinasah. Nah, pernah kenal istilah nasah kan? Ya, tidak dinasah. Tidak ada ayat yang menghapus kandungan hukum ayat ini. Jadi kandungan hukumnya masih berlaku. Ya, bahwa menurut syariat Islam, seorang pencuri baik laki atau perempuan itu harus dipotong tangannya. Ya, tentu dengan syarat-syarat tertentu, ya. Ini kita pernah bicarakan, ada kondisi-kondisi yang dipersyaratkan untuk itu. Ya. Nah, tapi kalau ini dilihat dari sudut pandang selain Islam, misalnya dari sudut pandang hak asasi manusia, misalnya, ini dianggap sesuatu yang kejam, ya kan? Dianggap sebagai sesuatu yang buruk di hadapan manusia. Ya, hukum-hukum Islam yang hari ini tidak diterapkan ini tetap harus kita anggap baik, Pak. Ya, meskipun dalam pandangan orang selain Islam itu dianggap sesuatu yang buruk. Ya, termasuk misalnya hukum kisos, ya, hukum rajam, ya. Itu kalau di dalam pandangan orang-orang selain Islam pasti dianggap buruk. Ya,
Sementara itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu hari ini tidak dilaksanakan. Ya, tapi kita harus tetap mengimani apapun yang diperintahkan Allah pasti baik. Itu kunci di situ, Pak. Ya, nggak usah didengarkan omongan manusia. Keimanan itu jangan sampai tercemari oleh pendapat manusia. Apapun yang disampaikan Al-Qur'an itu pasti benar. Ya. Jadi apapun yang diperintahkan Allah pasti baik. Apapun yang dilarang oleh Allah pasti buruk. Paham ya Pak ya? Nah ini penjelasan tentang poin keempat ini. Ya.